Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bisakah Anda bayangkan seorang pria yang dikenal paling garang, paling ditakuti di seluruh Mekah, mengambil pedangnya, bersumpah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, namun dalam perjalanan ia justru berhenti, menangis dan meluluhkan hatinya di hadapan keindahan satu surah Al-Quran? Inilah kisah epik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari seorang yang dijuluki bad boy Quraisy, seorang penyiksa kejam yang bersekutu dengan Abu Jahal, ia berubah total dalam hitungan jam menjadi pembela Islam yang paling tangguh, bahkan mengubah sejarah dengan mengumumkan keislamannya secara terang-terangan di depan Ka'bah, menantang para musuh yang pernah menjadi sahabatnya. Tonton sampai tuntas, kita akan bedah 3 momen krusial yang menggetarkan hati keras Umar hingga akhirnya kalimat syahadat terucap dan mengguncang seluruh Mekah. Jika Anda penasaran bagaimana hidayah ilahi bekerja, kisah ini adalah buktinya. Sahabat beriman, sebelum kita selami lautan ilmu dan hikmah dari kisah transformatif ini, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar yang bermanfaat, dan subscribe agar sahabat beriman terus menjadi sumber inspirasi dan cahaya ilmu bagi kita semua. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu kisah yang paling monumental dan penuh drama dalam sejarah Islam. Ia adalah bukti nyata bahwa sekeras apapun hati manusia, ia tidak akan mampu melawan kehendak dan sentuhan lembut hidayah ilahi. Kita mulai dari masa jahiliyah di kota Mekah. Bayangkan sosok pemuda yang paling disegani, paling ditakuti dan paling berpengaruh di kalangan suku Quraisy. Dialah Omar. Bukan hanya dihormati tetapi juga ditakuti. Postur tubuhnya gagah, tinggi menjulang dan tegap. Sebuah powerhouse berjalan. Beliau tumbuh menjadi sosok yang keras, tegas, dan punya prinsip yang sangat sulit digoyahkan. Jika diibaratkan, beliau adalah pemimpin geng terkuat Quraisy, namun dalam versi yang lebih serius dan mengancam, seorang yang memiliki otoritas dan keberanian untuk menegakkan apapun yang ia yakini benar, termasuk dalam jalan kegelapan saat itu. Gaya hidup Umar di masa jahiliyah jauh dari kata ideal, tidak lepas dari penyembahan berhala dan mabuk-mabukan. Namun ciri khasnya yang paling menonjol di mata kaum muslimin adalah kebenciannya yang menggebu-gebu terhadap Islam. Umar menganggap Islam bukan sekadar ancaman spiritual, melainkan biang kerok pemecah belah Quraisy. Islam memisahkan keluarga, membuat suku-suku ribut, dan mengganggu status quo ekonomi serta sosial Mekah yang berbasis penyembahan berhala. Kebencian ini tidak main-main. Umar tidak hanya menjadi penentang tasih, melainkan menjadi pelaku aktif dalam penyiksaan. Beliau sengaja meluangkan waktu untuk ikut menyiksa kaum muslimin, terutama hamba sahaya yang lemah dan orang-orang miskin. Umar sering bergabung dengan sahabat-sahabat karibnya yang sama-sama anti-Islam, seperti Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ad, dan Abu Sofyan. Mereka seperti geng bully yang menargetkan orang-orang yang baru memeluk Islam. Tiap hari Umar akan menanyai Abu Jahal, siapa yang mau kamu siksa hari ini? Seolah-olah kekejaman itu adalah bagian dari rutinitas harian yang wajib dijalankan. Kaum muslimin yang lemah selalu menjadi korban kebencian yang tidak ada habisnya. Namun di balik kekejamannya yang membatu, terselip sebuah retakan kecil pada dinding hati Umar. Retakan ini muncul pada saat-saat paling sulit bagi kaum muslimin. Tekanan di Mekah sudah mencapai puncaknya. Kaum muslimin tidak bisa beribadah secara terang-terangan dan terus disiksa. Sebagian dari mereka memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah, negeri yang dianggap lebih aman untuk menjalankan agama. Suatu malam, Umar bin Khattab tengah menjalankan rutinitasnya berpatroli mengelilingi Mekah. Mekah saat itu dikelilingi oleh gunung-gunung besar seperti Gunung Aswindama dan Gunung Abu Kubais dan dikelilingi tembok tinggi di sisi utara dan selatan. Bagi kaum muslimin, kota ini lebih terasa seperti penjara. Di tengah patrolinya, Umar melihat sebuah bayangan yang bergerak cepat menuju celah di gunung. Itu adalah Ummu Abdillah binti Hantamah, hamba sahaya yang telah memeluk Islam yang sedang berupaya hijrah ke Habasyah. Beliau adalah seorang ibu, berjalan sendirian di tengah malam, menggendong anaknya, mencoba melarikan diri dari kekejaman Quraisy. Ini adalah pemandangan yang menyayat hati. Seorang ibu mempertaruhkan nyawa melewati gunung yang gelap demi keyakinan. Umar dengan nada keras yang biasa ia gunakan menghentikan langkahnya. "Hai Ummu Abdillah, mau kemana engkau malam-malam begini?" Ummu Abdillah tahu siapa yang ada di hadapannya. Umar, sang algojo Islam. Dengan penuh keberanian dan ketegasan yang lahir dari iman, Ummu Abdillah menjawab, "Aku pergi dari sini. Aku meninggalkan Mekah, tapi aku lari dari kalian."
Keberanian dan ketulusan jawaban Ummu Abdillah menghasilkan keheningan yang lama. Sesuatu yang berbeda dirasakan Umar. Ia memandang ibu yang berdiri depannya, membawa anak kecil dengan wajah yang penuh kesungguhan dan keteguhan yang belum pernah ia lihat pada penyembah berhala manapun. Setelah beberapa saat, Umar akhirnya berkata dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Sebuah kelembutan yang mustahil terucap dari mulutnya. "Pergilah Abdillah, semoga keselamatan menyertaimu." Abdillah terkejut. Beliau segera pergi meninggalkan tempat itu. Seraya berdoa, "Ya Allah, semoga kelembutan Umar ini menjadi awal dari keislamannya." Kelembutan itu adalah momen istisna yang mustahil, karena kebencian Umar terhadap Islam sudah sangat akut. Pertemuan singkat dengan Ummu Abdillah meninggalkan bekas yang dalam di hati Umar. Malam itu Umar tidak bisa tidur nyenyak. Hatinya terusik. Kenapa orang-orang ini begitu gigih? Kenapa seorang ibu rela mengorbankan nyawa dan meninggalkan tanah air demi mempertahankan agamanya? Pemikiran ini terus menghantuinya. Dalam kegelisahan, Umar mencari jalan keluar yang paling drastis dan fatal. Baginya tidak ada gunanya memikirkan keindahan agama baru itu. Semua akan kembali normal. Semua masalah akan selesai jika Muhammad mati. Maka agama ini akan mati bersamanya. Akhirnya Umar memutuskan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan kemarahan yang meluap-luap dan tekad bulat, Umar mengambil pedangnya yang tajam, mengenakan baju perangnya. Ini bukan sekedar misi balas dendam. Ini adalah langkah yang ia yakini akan menyelamatkan kaum Quraisy. Umar, si pembenci Islam, tanpa sadar sedang berada di jalan yang justru akan membawanya kepada Islam. Di tengah perjalanan, Umar yang sedang berjalan penuh dendam bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim adalah seorang muslim yang masih menyembunyikan keimanannya. Melihat Umar berjalan dengan pedang terhunus, wajah tegang dan langkah penuh amarah, Nu'aim segera curiga. "Hendak kemana kau dengan pedang seperti itu, wahai Umar?" tanya Nu'aim. Umar menjawab tanpa basa-basi, "Aku akan membunuh Muhammad. Dia telah memecah belah Quraisy dan suku ini." Disinilah peran takdir bekerja. Nu'aim tahu jika Umar bertemu Nabi, musibah besar akan terjadi. Dengan kebijaksanaan, Nu'aim mengalihkan target amarah Umar. "Wahai Umar, sebelum kamu mengurus Muhammad, kenapa kamu tidak urus keluargamu sendiri dulu? Apa kamu tahu kalau adik perempuanmu Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sudah memeluk Islam?" Kalimat itu bagai bom yang meledak di kepala Umar. Matanya membelalak antara kaget, tidak percaya, dan kemarahan yang memuncak. Tanpa pikir panjang, Umar langsung berbalik arah dan berjalan cepat menuju rumah adiknya. Ia yang tadinya sudah on fire menuju Darul Arqam, kini langsung banting setir menuju rumah Fatimah. Saat Umar tiba di depan rumah adiknya, amarahnya sudah mencapai puncak. Dari luar, ia mendengar suara yang asing di telinganya. Lantunannya terdengar merdu, indah, dan berbeda. Itu bukan lagu Quraisy, bukan syair, melainkan lantunan Al-Quran. Di dalam rumah, Fatimah binti Khattab dan Sa'id bin Zaid sedang khusyuk membaca Al-Quran yang diajarkan oleh guru mereka, Habab bin Al-Arad. Ketika langkah kaki berat Umar terdengar mendekat, langkah yang bahkan bisa dikenal hanya dari derapnya, situasi langsung genting. Habab segera bersembunyi. Umar mendobrak pintu. Di hadapannya, ia melihat Fatimah dan Sa'id yang ketakutan. "Suara apa yang kudengar tadi?" gertak Umar. "Kami tidak sedang melakukan apa-apa," jawab Sa'id mencoba menutupi. "Kalian sudah memeluk agama Muhammad ya?" teriak Umar. Fatimah dan Sa'id tidak menyangkal, bahkan mereka menegaskan keimanan mereka. "Ya, kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Agama kami adalah Islam." Seketika amarah Umar meledak. Ia menyerang Sa'id bin Zaid, membantingnya ke lantai dan menginjaknya. Fatimah datang membela suaminya, dan Umar tanpa kontrol memukul adiknya hingga tubuhnya terjatuh ke lantai dan keningnya terluka hingga berdarah. Melihat darah adiknya sendiri, hati Umar terkejut. Namun Fatimah menunjukkan ketegasan iman yang luar biasa. Walaupun berlumuran darah, ia bangkit dan berseru, "Lakukanlah apa yang mau kamu lakukan, wahai Umar. Kami sudah beriman, kami tidak akan pernah meninggalkan agama kami." Mendengar ketebulan itu, rasa penyesalan mulai merayapi hati Umar. Ia berhenti. Ia meminta lembaran bacaan yang tadi mereka baca. Fatimah yang khawatir Umar akan merusaknya, meminta Umar membersihkan dirinya terlebih dahulu. Umar menurut.
Setelah bersih diri, Umar mengambil lembaran itu dan ia mulai membaca ayat-ayat awal dari surat Toha. Toha, ma anzalna alaikum qur'ana litashqah illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar terus membaca. Ayat-ayat itu menusuk hatinya lebih dalam daripada semua pedang yang pernah ia hunus. Keindahan, keagungan dan kebenaran bahasa Al-Quran meluluhkan kekerasan hatinya. Inilah mukjizat Al-Quran yang bekerja secara langsung pada jiwa. Dengan suara yang berbeda, bukan lagi suara penuh amarah, tetapi suara penuh rasa takjub. Umar berkata, "Betapa indahnya ucapan ini, betapa agungnya." Khabbab bin Al-Arat, guru ngaji yang bersembunyi, melihat kesempatan ini. Ia muncul dan berkata, "Wahai Umar, kalau engkau benar-benar serius mau bertemu Rasulullah, saya bakal antar engkau ke tempat beliau." Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab dengan tegas, "Bawa aku ke tempat Muhammad." Khabbab lalu memimpin jalan menuju Darul Arqam, tempat rahasia di Bukit Safa, tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sering berkumpul. Setibanya mereka di sana, suasana langsung tegang. Para sahabat yang berada di dalam Darul Arqam gelisah karena mereka tahu reputasi Umar. Di tengah kegalihan itu, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang gagah berani bersumpah, jika dia datang dengan niat baik, ia akan menjadi milik Allah. Tapi jika dia datang dengan niat buruk, demi Allah, aku penggal kepalanya dengan pedangnya sendiri. Namun Rasulullah SAW menunjukkan ketenangan ilahi. Beliau berkata, "Masukkan Hamzah ke dalam kamar dan bukakan pintu untuk Umar." Ketika Umar masuk dalam Darul Arqam, semua mata tertuju padanya. Namun Umar tidak memandang mereka. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Nabi Muhammad SAW. Umar perlahan mendekati Nabi. Nabi dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut mendekati Umar. Beliau memegang pundaknya, menggoncang tubuhnya dan berkata dengan tegas, menusuk langsung ke relung hati Umar. "Wahai Ibnu Khattab, belum datangkah waktu untuk kau tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya?" Umar terdiam. Kalimat itu menghantamnya, memecahkan sisa-sisa kesombongannya. Nabi tidak berhenti. Beliau mengulanginya untuk kedua kalinya dan kemudian yang ketiga kalinya. Pada ucapan yang ketiga, dinding hati Umar akhirnya runtuh. Air mata mengalir deras di pipinya. Dengan suara yang berbeda, bukan lagi suara penuh amarah, tetapi suara penuh rasa takjub, Umar beliau mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Suasana di Darul Arqam langsung berubah total. Para sahabat yang tadinya tegang meledak dalam kegembiraan. Takbir mencemuruh di mana-mana, saking kerasnya bahkan terdengar sampai ke Ka'bah. Nabi mengingatkan para sahabat untuk bubar dengan tenang agar tidak memancing reaksi Quraisy. Namun Umar tetap tinggal. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak sembunyi-sembunyi. Umar yang saja bersyahadat menunjukkan keberanian yang baru yang kini dipandu oleh kebenaran. Ia tidak mau Islam disembunyikan. Ia mau public announcement. Kalian tahu siapa target pertamanya? Abu Jahal, sahabat lamanya, kepala geng anti-Islam. Umar berjalan ke rumah Abu Jahal, mengetuk pintu dengan penuh percaya diri. Begitu pintu dibuka, Umar langsung mengumumkan, "Wahai Abu Jahal, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya." Abu Jahal terkejut, marah dan mengusir Umar. Namun Umar tidak berhenti. Ia berjalan ke Ka'bah, di sanalah ia mengumumkan keislamannya secara lantang. Orang-orang Quraisy yang mendengar itu langsung menyerbu Umar. Mereka mengeroyok Umar, memukulinya tanpa henti, dan ini Umar bin Khattab, sosok bad boy yang kini berjuang demi iman. Ia melawan dengan gagah berani, membuat orang-orang Quraisy kewalahan. Kisah heroik ini mengajarkan kita bahwa keberanian dan ketegasan sejati adalah ketika kita berdiri tegak di atas kebenaran.
Umar mengajarkan kita bahwa karakter yang kuat adalah modal besar bagi agama. Dari musuh yang ditakuti, ia menjadi pelindung yang dihormati. Islam menjadi lebih kuat dan sejarah mencatat namanya sebagai Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Salah satu sahabat terbaik Rasulullah dan khalifah yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Tidak peduli sekeras apapun seseorang menolak kebenaran, jika Allah sudah menghendaki hidayah untuknya, maka hati itu pasti akan luluh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah bukti nyata bahwa bahkan di tengah kebencian yang mendalam, kesempatan untuk berubah sangat terbuka asalkan kita mau menerima sentuhan Al-Quran. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi atau setidaknya bikin kamu merenung, jangan lupa kasih like, share ke teman-temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspirasi dan edukasi mendalam lainnya. Dan hey, komen di bawah ya, apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari kisah epik ini? Saya penasaran banget mau dengerin pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.